Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian senantiasa tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang teori produksi. Kalau yang minggu kemarin kita bicara tentang fungsi produksi dengan satu input, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan topik fungsi produksi yang menggunakan dua input. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa input yang dipergunakan dalam kegiatan produksi itu jumlahnya bukan hanya satu, tetapi seringkali dalam kegiatan produksi itu menggunakan input dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk kali ini kita akan membicarakan bagaimana fungsi produksi itu jika dia menggunakan dua macam jenis input dan input tersebut bisa saling mensubstitusikan. Sebagai salah satu contoh, misalnya dalam input itu kita ada input kapital, ada input labor. Nah, antara kapital dan labor itu bisa saling mensubstitusikan. Kapital misalnya mesin, kemudian labor tenaga kerja. Jadi mesin dan tenaga kerja itu seringkali memiliki sifat substitusi. Artinya kalau yang satu penggunaannya ditambah, maka input yang lain penggunaannya bisa dikurangi. Nah, seandainya saja di dalam kegiatan produksi itu menggunakan dua input, yaitu input kapital dan input labor, modal atau tenaga kerja, maka fungsi produksinya itu disebut dengan isokuon. Isokuon itu apa? Isokuon itu adalah bentuk dari fungsi produksi yang menggunakan input dua macam, di mana kedua jenis input itu bisa saling mensubstitusikan. Nah, yang dimaksud dengan kurva isokuon itu adalah kurva yang menghubungkan titik-titik. Kalau dalam grafik ini kita menemukan ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Nah, kurva isokuon itu didapatkan dengan menghubungkan titik-titik yang ada di sini. Nah, titik-titik ini menunjukkan apa gitu? Titik-titik ini menunjukkan kombinasi penggunaan input yang berbeda oleh produsen yang berbeda. Tetapi jumlah output yang dihasilkan itu sama. Jadi misalnya saja input seorang produsen itu menggunakan kombinasi dalam kegiatan produksi itu bisa mengkombinasikan penggunaan input K1 dengan L1. Nah, ini dilakukan oleh produsen jika dia mempertimbangkan penggunaan modal itu lebih besar daripada penggunaan tenaga kerja. Kemudian ada kalanya produsen itu ingin antara tenaga kerja dan modal yang dipergunakan dalam kondisi yang seimbang. Maka dia dapat menggunakan input dengan kombinasi di titik B. Dalam hal ini di titik B itu jumlah kapital yang dipergunakan 2, labor yang dipergunakan 2. Kemudian ada kalanya juga produsen itu lebih memilih penggunaan tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan kapital, misalnya di titik C. Nah, kombinasi titik A, titik B maupun titik C ini menghasilkan tingkat output atau tingkat produk yang sama. Jadi kalau produsen memilih untuk menggunakan kapital lebih banyak dibandingkan dengan labor, ataupun jumlah yang seimbang, atau jumlah labor lebih banyak daripada jumlah kapital, maka output yang dihasilkan itu tetap sama. Maka kurvanya ini, makanya kurvanya itu disebut dengan kurva isokuon. Iso itu artinya sama, kuon itu artinya produk yang dihasilkan. Jadi isokuon itu adalah grafik yang menghubungkan titik-titik
di mana titik-titik ini menunjukkan kombinasi penggunaan input yang berbeda tetapi dapat atau mampu menghasilkan output yang sama. Nah, karena penggunaan kapital dan tenaga kerja itu bisa saling mensubstitusikan, maka ada istilah yang disebut dengan MRTS, Marginal Rate Technical Substitution, atau daya substitusi marginal. Apa sih yang dimaksud dengan daya substitusi marginal itu? Ini adalah mengukur seberapa besar kemampuan satu input itu dapat menggantikan input yang lain. Jadi misalnya kalau dalam konteks grafik di atas ya, grafik ini di mana kapital dan tenaga kerja yang merupakan input yang dipergunakan dalam kegiatan produksi, maka jika tenaga kerja itu ditambah, maka dia bisa menggantikan berapa jumlah kapital yang dipergunakan. Jadi ini adalah daya substitusi marginalnya adalah kemampuan tenaga kerja untuk dapat menggantikan kapital. Seberapa besar kemampuan tenaga kerja untuk menggantikan kapital? Karena kalau tenaga kerja ditambah, pasti kapital itu dikurangi. Berarti fungsi dari kapital di sini itu dikurangi dan digantikan oleh tenaga kerja. Maka ini disebut dengan Marginal Rate Technical Substitution atau MRTS. Jadi MRTS tadi itu adalah akan mengukur berapa perubahan kapital yang akan dilakukan jika terjadi perubahan tenaga kerja, atau dalam bahasa matematikanya MRTSKL itu adalah kemampuan labor untuk menggantikan kapital atau DK per DL. Nah, DK per DL itu rumusnya itu sama dengan marginal product of labor dibagi dengan marginal product of capital. Jadi MRTSKL itu ini merupakan mengukur slope dari kurva isokuon. Jadi kalau misalnya kita akan menggantikan L1 ke L2, maka kita harus mengurangi kapital dari K1 ke K2. Maka ini sebenarnya adalah kita sedang menghitung slope. Nah, kalau kita menghitung slope itu bahasa matematikanya adalah DK per DL. DK per DL. Jadi menghitung slope isokuon. Lah, slope isokuon itu bisa dicari dengan membandingkan antara marginal product of labor terhadap marginal product of capital. Jadi DK per DL itu rumusnya adalah MPL dibagi dengan MPK. Selanjutnya, kalau seorang produsen itu melakukan kegiatan produksi dan menggunakan input, pasti dia tidak terlepas dari biaya yang dikeluarkan. Itu satu hal yang satu paket antara produksi, input, dan biaya. Jadi kalau biaya, di dalam biaya itu kita bisa mengenal adanya kurva biaya atau isokos. Apa isokos? Itu adalah grafik yang menghubungkan titik-titik, di mana titik-titik itu menunjukkan kombinasi penggunaan input yang berbeda tetapi biaya yang dikeluarkan sama. Jadi misalnya saja ini ada dua ini ya, ada dua input, yaitu input K dan input L. Maka jika produsen itu memilih kombinasi input A atau memilih kombinasi input B atau memilih kombinasi input C, itu akan memiliki konsekuensi tersendiri pada biaya. Nah, biaya
yang dimiliki oleh produsen itu biasanya berada dalam kondisi yang tetap, atau produsen itu memiliki kendala dalam hal pembiayaan, sehingga karena dia memiliki kendala dalam hal pembiayaan, maka dia pun bisa menyesuaikan pembelian input sesuai dengan biaya yang dimiliki. Misalnya saja, nah di sepanjang kurva ini, di sepanjang kurva isokos ini, maka biaya yang dikeluarkan oleh produsen itu jumlahnya sama. Jadi kalau misalnya produsen memilih kapital lebih banyak daripada labor, atau sebaliknya produsen memilih labor lebih banyak daripada kapital, asalkan dia berada di sepanjang kurva ini, maka biaya yang dikeluarkan oleh produsen itu adalah sama. Nah, kemudian fungsi biaya itu rumusnya adalah W itu adalah upah dikalikan dengan L. Karena kita tenaga kerja itu kita membayarnya dengan upah. Jadi biaya itu adalah berapa tenaga kerja yang kita pergunakan dikalikan dengan upah yang harus kita bayarkan biayanya. Kemudian R itu adalah nilai untuk kapital. Jadi biaya yang kita keluarkan untuk kapital itu adalah berapa banyak kapital yang kita pergunakan dikalikan dengan nilainya. Maka di dalam kurva isokos ini, antara kapital dan labor itu juga bisa saling menggantikan, bisa saling mensubstitusi dengan biaya yang sama. Nah, kalau kita membicarakan substitusi antara kapital dan labor dalam konteks biaya yang sama, maka kita sedang membicarakan slope kurva isokos. Jadi slope isokos itu adalah DK dibagi dengan DL, sama dengan slope isokuon tadi. Hanya saja kalau di dalam slope isokuon itu kita fungsi yang sama adalah fungsi biaya, fungsi produksinya, tapi dalam isokos yang sama adalah fungsi biayanya. Sehingga kalau DK per DL itu diturunkan atau dicari slope-nya, nilainya adalah W dibagi dengan R. Nah, kemudian di antara sepanjang kurva isokos sama sepanjang kurva isokuon itu sebenarnya kondisi yang paling menguntungkan bagi produsen itu yang mana gitu ya. Jadi misalnya produsen itu bisa memilih di titik A. Jadi titik A ini itu adalah kondisi di mana produsen mampu menghasilkan output maksimal dengan tingkat biaya yang dia miliki. Nah, semua titik selain titik A itu tidak menunjukkan keseimbangan produsen. Jadi keseimbangan produsen itu adalah satu kondisi di mana produsen itu mampu menghasilkan output yang tertinggi dengan biaya yang dia miliki. Nah, secara matematika keseimbangan produsen itu adalah dapat terjadi jika slope isokuon sama dengan slope isokos. Jadi kalau DK per DL itu, maka keseimbangan produsen itu bisa dicari dengan rumus MPL per MPK sama dengan W per R. Nah, kalau sebaliknya, kita mencari sebaliknya, yaitu seberapa besar kapital itu bisa menggantikan labor atau DL per DK, maka rumus ini akan kita balik, yaitu ini menjadi DL per DK itu menjadi MPK dibagi dengan MPL sama dengan R per W. Demikian penjelasan dari fungsi produksi dengan menggunakan dua input. Untuk selanjutnya silakan
ditanyakan apa yang tidak dimengerti dari penjelasan saya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.